Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Hi guys, all my gigs. Hari ini saya ingin bicara tentang industri musik Indonesia dari perspektif musik rock. Ada premis dari saya bahwa regenerasi dalam musik rock itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Benarkah asumsi ini? Hari ini saya mengundang orang yang menurut saya bisa menjadi saksi dalam perjalanan industri musik di Indonesia. So, please welcome John Paul Ivan. Halo. Van, thank you Van. Ya sih. Thank you. Senang bisa diundang ke sini. Gue Kita ngobrol-ngobrol. Gue yang lebih seneng karena John Paul Ivan bisa datang. Apalagi guys, kalau lihat gitar di samping Ivan ini adalah gitar akustik milik John Paul Ivan yang pada suatu saat dalam konteks All Indonesian Rockstar, gitar ini dihadiahin ke Budi Aceh. Van, thank you. Udah serah terima. Thank you lagi Van. Masih bunyi nggak? Oh. Masih bunyi. Oke. Masih Oh. Ya, Van. Ini Van. Kenapa? Yang mengejutkan dari seorang John Paul Ivan ini itu ketika tahun 2001 saya ke Medan untuk menyaksikan konser besar dari band metal besar Megadeth, dan di panggung itu ada Bumerang ketika John Paul Ivan masih di Bumerang. Masih ingat nggak suasana konser saat itu? Pastinya ingat sekali. Apa yang Maksudnya momen kegembiraannya, Yeah. senengnya, tapi juga ada momen yang mangkelin. Itu Mangkel? ada itu. Ada yang bikin mangkel? Ada. Apa tuh? Hah? Pengen tahu. Boleh Pak? Ya selama nggak ngejelekin promotornya. Waktu itu promotornya ini ya, original ya, Mas Tommy. Iya. Mas Tommy Pratama, terus state manajernya Arya Baron. Apa yang bikin mangkel Baron ya? Itu sebenarnya momentum buat Bumerang sebagai band pendamping ya. Ya. Yang kedua, maksudnya sebelumnya kita pernah main sama Mr. Big. Mr. Big tahun 96. Di Surabaya. Artinya jadi band pendamping Dan itu sama band luar ya. jadi Mr. Big dulu. Nah, Setelah itu oke, jadi Megadeth itu yang kedua ya. kedua, tahun 2001 di Medan. Iya. Oh, itu seru banget tuh. Saya datang kebetulan waktu itu yang nawarin berangkat ke sana tuh buat nonton konser itu adalah produsernya Bumerang, Lok Slebor, dan berangkatlah ke sana. Oke, kenapa yang bikin mangkel? Karena itu konser yang tak terlupakan itu, setidaknya bagi orang Indonesia. Apa ya? Ya selain kita senang diminta sebagai band pendamping, terus Bumerang pada saat itu memang lagi on top ya. Iya. Lagi ngetopnya. Lagi boomingnya di album Extravaganza. Jadi selain penontonnya banyak banget, terus ini apa? Kitanya ditunggu banget juga respon audiens ya. Nggak kalah sama Megadeth. Jadi kalau biasanya kita lihat band lokal sebagai pendamping band luar, mostly kebanyakan mereka akan nggak terlalu antusias. Makanya gue menunggu yang superstarnya. Ininya band ininya apa? Headline-nya. Iya. Dia malas ngelihat yang band openingnya. Tapi ini enggak. Justru fans tuh pingin juga nonton Bumerang daripada Megadeth-nya. Lo itu fakta di lapangan. Jadi ya itu selain yang membuat kita gembira,
Dan bisa jadi waktu itu karena gue juga ada di sana dari pagi sampai malam hari itu, bisa jadi sebanyak itu penonton itu sebagian besar justru Bumerang punya fans. Iya, itu review dari orang ya. Yeah. Kan kita terima review aja, bukan kita yang memberikan conclusionnya, bukan. Jadi mereka memang minta saya datang ke situ pengen nonton Bumerang, bukan Megadeth-nya gitu. Harusnya Megadeth main yang pertama ya. Jadi bukannya kita menganggap kita lebih besar dari Megadeth, bukan. Cuman ya asik gitu audiensnya. Tapi bisa jadi memang Medan itu adalah kota fanbase-nya Bumerang. Ya mungkin Ya, mungkin beda kalau misalnya mainnya atau main di Surabaya lebih kalah lagi tuh Megadeth. Tapi kalau main di Jakarta mungkin berbeda kali Pak. bisa juga. Bisa jadi kayak gitu ya. Kan kita lama nggak main Megadeth. Iya. Pas kita main di situ bersama Megadeth. Jadi ya audiensnya juga wah antusias banget. Oke, bagi seorang musisi pengalaman main di panggung besar dengan band besar sekelas Megadeth itu dan 96 dengan Mr. Big, apa pengalaman yang inspirasional banget? Buat kita main seperti begituan itu apa ya, banyak sekali pembelajaran tuh, momen-momen apa kita menyerap pembelajaran how become to become apa professional band, super group, terus bagaimana kita mempersiapkan sebuah event itu gila banget. Ya tahun 93 saya Roy sama Hendrik pernah jadi kru lokal kru di 93 John Politan jadi kru lokal. lokal waktu Metallica main di Surabaya. Bukan. Yang di ini. Apa tuh Lebak Bulus? Lebak Bulus. Yang sempat Ivan masih jadi kru tuh. Itu saya sempat jadi kru. Ya adalah maksudnya kita memang melamar, ada yang masukin. Pokoknya aku Roy sama Hendrik jadi lokal kru. Jadi kita tahu benar-benar bagaimana mereka mempersiapkan Konser. tim produksinya mereka ya. Ya. Mempersiapkan sebuah event besar, konser musik besar, khususnya Metallica itu waktu di Lebak Bulus, gila tuh. Apa bedanya dengan Karena band lokal, Pak? karena mereka bawa stage-nya sendiri, sound-nya beberapa yang di ini ya, yang di panggung. Ya. Kalau sound luarnya memang gabungan dari sound-sound yang ada di Jakarta, itu beberapa vendor. Tapi yang di panggung mereka bawa sendiri semua peralatannya, sampai istilahnya desainnya. Kan mereka Ya. pada waktu itu lagi promo album Black kan, mereka mendesain stage di panggung tuh harus begini-begini. Jadi mereka bawa sendiri semua peralatannya. Gila itu berapa truk waktu bongkar pasangnya. Dan itu momentum yang sangat mengesankan apa? Mereka clear area untuk membongkar itu setelah acara show. Ya. Dikasih 1 jam, 1 hour harus beres ini semua. Dan itu semua masuk ke truk karena mereka langsung lanjut ke bandara, ke Suta untuk terbang ke berikutnya, Ke negara berikutnya. negara berikutnya. Ya. Gila itu, Iya, dalam waktu 1 jam. harus clear area. Artinya dibanding dengan band lokal, itulah salah satu perbedaan kita yang paling Ya. signifikan. Mungkin dari ini ya, dari awal mereka mau mempersiapkan mau pasang apa, mereka sudah tahu kalau ini begini pasangnya, tinggal nancap, ada orang tertentu yang recheck semua, dan kerjanya harus sesuai time harus gini, harus beres. Ya, artinya apa namanya? Van itu hafal banget karena saat itu jadi kru justru, jadi kru Iya. lokal, bukan jadi player. Tapi yang waktu di Megadeth kan main. Waktu Metallica kan openingnya si Apa bedanya? Thor. Apa bedanya Metallica sama Megadeth? Kalau Megadeth kan kita Ini kan Dave dulu kan di Metallica. kita di waktu di Medan bersama Megadeth, saya sebagai opening bandnya bersama Bumerang. Jadi ya kita fun main musik, senang, tapi saya juga ngerti maksudnya mereka persiapannya gimana. Nah kalau di zamannya Mr. Big, kita flashback ke 96 dulu yang Surabaya, itu kita senang
tapi juga ada beban dan kecewanya apa, kita dikasih waktu sound check itu cuman apa ya, cuman setengah jam kalau nggak salah untuk sound check, dan itu juga sebelum main, waktu sebelum showtime. Kita sebelum showtime sebagai opening itu dikasih ketika penonton udah ada di depan, udah masuk. Itu Jadi gini, jadi udah bukan cek lain malah sound check bunyiin boleh ya, maksudnya sama pasang setup ya, iya, setup barang masukin ke panggung, pasang semua, kita bunyiin terus main. Waktu nggak sampai sejam pokoknya Itu langsung main. penonton sudah dibuka, pintu gerbangnya udah dibuka. Kita dikasih waktu cuma segitu, karena sebelumnya waktu sorenya itu benar-benar dipakai Soundchecknya untuk soundcheck, dan kita nggak bisa mengganggu mereka gitu. Itu saya ingat waktu sudah sore, sudah menjelang mau maghrib, jadi mataharinya sudah jadi meredup. soundcheck itu buru-buru ya, Buru-buru. nggak maksimal banget. Jadi mangkel sama kayak mangkel di ini dong. Berarti mangkel sama panitia. Kita senang main di situ, cuman tidak tidak diperlakukan tidak diperlakukan dengan, seperti band besar itu. jadi kita Harusnya kayak tambal sulam aja. Oke. Harusnya menurut Ivan harusnya sama perlakuan terhadap musisi. Itu tahun 96. Tapi kalau tahun 2001 waktu sama Megadeth Udah berubah. sebenarnya itu sudah berubah. Kita dikasih porsi yang beda. Memang diperlakukan sebagai band yang band yang komersial, yang profesional. Perlakuannya artinya perlakuan yang sama. Sama. Kita punya backstage, kita punya jam untuk soundcheck, untuk setup sore. Jadi cukup panjang waktu. Jadi it's all enak aja, smooth. Kita soundcheck juga enak, kita dengerinnya. Kita kan bawa. Tapi tadi mangkelnya apa? Ini bentar, operator sendiri kan. Kita bawa. Pokoknya bawa tim kru sendiri. Udah enak di panggung tuh, enak banget, sound itu enak pokoknya. Puas lah ya. Puas. Terus kita sudah selesai, ya udah kita turun panggung nih. Sudah ganti nunggu showtime aja. Nah, terus waktu showtime nih mulai operator kita Mas Tony waktu itu udah siap di Mixer, ruang meja mixer. Ya udah, dia kayak biasa aja, nggak ada apa-apa. Kan udah soundcheck, udah beres. Mulai jebret main, soalnya ternyata berubah, total berubah. Nggak seperti yang kita soundcheck. Beda. Berarti ada yang berubah? Ada. Nah itu. Mangkelnya di situ. Itu yang membuat kita jadi akhirnya kecewanya di situ. Itu saya kerasa, maksudnya waktu saya main kok jadi nggak enak ya, nggak nendang seperti yang waktu soundcheck. Ada apa ini gitu loh. Tapi ya udah, di show must go on. Kita main aja pokoknya sampai selesai. Terus akhirnya ketahuan nggak? Ya untungnya audiens tetap respon. Walaupun mereka pasti mengira kok nggak enak dia ini di luar gitu loh. Iya. Akhirnya setelah kita selesai show, kita ke backstage. Terus komplain. Habis itu kan dikasih tahu sama si operator kita. Waduh, maaf ini kita kayaknya dikerjain sama pihak. Siapa yang kerjain? Timnya Megadeth. Ya, siapa lagi? Nggak ada lagi kan. Nggak mungkin. Karena nggak ada yang bisa masuk di dalam ruangan itu kan? Karena mereka yang tahu instalasinya semua. Kita artinya jadi bisa dibilang operator ini tidak merubah EQ atau apa, tapi ada jalan mana yang di-cut, istilahnya ini jadinya keluar sound itu nggak maksimal. Jadi ada sesuatu apa di mana bagaimana itu yang pokoknya ada perlakuan yang membuat itu berubah, jadi drop, jadi kecil aja maksudnya. Jadi kecil, nggak nendang gitu, nggak ada punch-nya ya. Jadi pokoknya beda aja. Dia
udah angkat tangan, saya udah nyari di mana aja Oke sampai Van, jadi merasa dikadai. dari istilahnya dari main pertama sampai lagu terakhir nggak nemu. Ini apa ya dia padahal ini Udah diutak-atik sama sound engineer-nya tuh si Tony. soalnya mixernya beda. Iya. Mixer sendiri. Jadi kan nggak mungkin diotak-atik. Nah, cuman jalurnya ini ada sesuatu apa yang Kemungkinan ada. yang Ya, yang curiga itu siapa? Tony apa? enggak ya pasti si Tony-nya kan itu tanggung jawabnya dia yang tahu di mixer. Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my gigs.